من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هدايه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي الحديث lan ing dalam siji hadis Innallaha setuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah al-atqiya kang padha takwa al-akhbiya kang padha nyamarake al-abriya tur kang padha bagus. Wa fihi lan ing dalem siji hadis rubba asy'atha pirang-pirang wong rawak-rawek rambute akhbaro kang kelawu ditimroini kang duweni pakaian loro la yu'ba'u kang ora den peduli sapa wong lau aksama upama sumpah sapa asy'ath Allah ing atase Allah la abarrah mongko yakti bagusaken sapa Allah utawa nglebaraken ing asy'as. Membahas keterangan yang lalu yang kemarin telah kita bahas bahwa orang yang sangat rakus di dalam ambisi kedudukan atau ingin memperoleh posisi, ingin memperoleh penghormatan di hati manusia, maka orang tersebut seolah-olah menjerumuskan dirinya atau menghadapkan dirinya pada berbagai macam afat atau bahaya yang banyak. Seperti karena dia ambisi, entah itu ambisi kedudukan, ambisi pangkat, ambisi kehormatan, maka memunculkan kesombongan, memunculkan riya, memunculkan tazayun. Tazayun itu berhias-hias, memoles diri, tasonok, mengada-ada, tarkit tawadhu pilil haq wa ahli, meninggalkan, merendahkan diri kepada kebenaran atau kepada pelaku kebenaran. Wa karahiyatal khumul, tidak suka, tidak menonjol, atau sehingga lawan katanya suka menonjolkan dirinya ila ghairi dzalik minal baliyat dan lain-lain dari berbagai macam cobaan. Dia akan dicoba macam-macam. Seperti kemarin kita bahas, orang yang ambisi itu akan diuji hamun lazim, yaitu kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, watakbun daim, kepayahan, keletihan yang
kelanjutan, wa hasradun latang kodi, penyesalan yang tiada henti. Ini orang-orang yang ambisi. Nanti ketika ia memperoleh apa yang ia ambisikan pun, kata baginda Nabi, dia akan menjadi orang yang wukil ta'ilaiha, orang yang terbebani, orang yang disuruh mengurusi jabatannya, mengurusi posisinya sendiri, dibiarkan saja. Jare wong kampung sawang bae delok engko priye, kok pingin titik ketua RT iki delok priye. Paham nggih? Coba lihat saja dia kok pingin jadi lurah ini nanti bagaimana. Tapi ketika ia tidak ambisi, maka wa'inta 'alaiha, dia akan memperoleh bantuan. Allah akan memberinya jalan, memberinya bantuan di dalam menangani kedudukannya, jabatannya atau kehormatannya. Tapi jika kita ambisi, nah, kalaupun kita nanti jadi, nanti kita akan dibiarkan sama orang-orang sekitar kita. Terus delok ke baik sih. Jika baik ya paling diam, jika tidak baik ya rame-rame memaitu mencaci apa? Maki memaiti nggih. Bahasa Indonesia nih. Makanya jangan ambisi apa? Kekuasaan. Ambisi jadi orang kaya ya seperti itu. Ketika kaya pun dia akan mengalami kesusah payahan. Tidak ada yang mau membantunya. Kekayaannya diurus sendiri. Pegawainya pun hanya sekedar profesional sebagai pekerjanya. Kesedihannya pun akan terus menerus. Beruntung saja kadang sedih, apalagi kok rugi. Tak bundaim kepayahan yang berkelanjutan, payah terus, takasur ingin memperbanyak, rampungin hatta zurtumul maqabir, hasratun latang qadi, penyesalan terus. Isinya berhasil menyesal, aja meneh kok apa gagal, intine uripe karang ambisi nggih. Kemudian ciri-ciri orang yang suka kedudukan baik secara jabatan, ilmu atau harta, biasanya suka menonjolkan diri, karohiyatal humul, tidak suka di belakang layar. Di karohiyatul humul ini selalu ingin menjadi pemeran utama. Kalau saya bukan pengurusnya, ya saya tidak mau ngurusi. Banyak orang seperti itu. Ketika nggak jadi pengurus masjid, ya nggak ngurus. Bahkan nggak mau urun rembuk atau urun duit. Tapi ketika jadi pengurus, sergepe orang kena apa rasane. Berbeda. Saya itu bukan pengurus masjid, tapi kadang tanya masjid kurangnya apa. Ono wong lebih ya disalurke ke masjid. Ora muni Pak, ora pengurusnya sing mek luru dana ndelok. Nek pengurusnya ya aku lho kuwi. Nah, ini mental orang yang tolabul jah. Seolah-olah masjid itu hanya milik pengurus, padahal sampean nek bodoh ya melu salat Id. Minim nek mati ya nek padha kono ya mbak disolati nang masjid kono. Paham nggih? Bukan ana peribahasa jangan menunggu mati untuk datang ke masjid. Tapi orang-orang yang senang, nah nek nanti di bendaharane lah, sapa dhisik bendaharane aku. Bendahara yang kemarin kan malah defisit. Bendaharane aku lah iki mangle apa? Untung banyak masjidnya, punya kas banyak, sopon diwe. Nah ini namanya
Orang tidak suka di belakang layar, sukanya menampakkan diri seolah-olah jasanya ini jika tidak diketahui orang lain ini nggak ada yang tahu. Padahal dia berbuat itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Nah, kalau pikirannya cerdas, maka organisasi-organisasi yang kuat. Saya pernah tanya orang dari LDII, di LDII itu ada istilah persepuluhan atau istilah persenan atau usrun atau isrun, jadi penghasilannya dilaporkan nanti dipotong 10%, dan itu semua jamaahnya taat. Sehingga masjid-masjid LDI bahkan kasnya sekarang saja yang untuk masalah listrik itu sudah lebih dari 1 triliun. Jadi semua jamaahnya ketika beli pulsa, beli listrik itu ya karena sudah menganggap itu untuk dirinya, ya lewat dirinya, lewat organisasinya. Ini di luar masalah salah atau apa atau benar. Bahkan memiliki menara tertinggi di Jawa Timur, Menara Asmaul Husna, tingginya 99 meter. Pondok Pesantren Wali Barokah. Ini kita tidak membahas menyimpang, sesat atau benarnya LDII. Secara struktur mereka seperti itu, walaupun tetap ada pemberontakan kecil. Apalagi ketika sekarang diserang Wahabi. Padahal LDII itu semi Wahabi. Tapi sekarang perangnya bukan dengan NU, dengan Wahabi, karena banyak LDII yang kemudian berpindah menjadi Wahabi dan menyerang LDII mati-matian. Tapi si raja kecil dalam kerajaan Wali Barokah atau LDII kaya raya, Harley Davidson pirang-pirang ya. Ketika saya tanya, mengapa kok sampai tidak merasa merugi ketika melaporkan? Bahkan jika tobat juga ada meternya, misalnya tadi malam baru zina, lapor sama korwilnya. Korwil ini amir dan harus menjaga rahasia para pengikutnya. Nanti lapor sama amir, penebusan dosa, tanda tangan di atas materai, ada bayar pajaknya lagi. Jadi seolah-olah negara di dalam negara. Dan memang maju di setiap kota, kemudian ada masjidnya sendiri tersebar di mana-mana. Ketika saya tanya, saya tidak memberi LDII, saya tidak ngasih ke jamaah, itu tabungan untuk diri saya sendiri. Nah, itu hebat. Dengan diri mentalnya beri. Kiai kok njaluk apa? Urunan. Munine nggo kiai, munine nggo masjid. Jadi rumus amal agar diterima itu aslinya bukan memandang orang lain, tapi memandang diri sendiri. Ini untuk diri saya sendiri, seperti engkau memberi uang kepada pedagang nasi di warung. Ikhlas napa mboten? Karena engkau butuh apa? Makan. Paham nggih? Lambok kok kuwi sampean karo para ulama, karo para habaib, karo orang-orang yang mulia, kepada masjid, yatim piatu, itu untuk dirimu sendiri. Ketika tempat itu dijadikan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampean pokok ra iso maca Quran, bu selalu mendapat kiriman membaca Al-Quran. Mental kita itu kan belum seperti itu. Makanya aslinya itu terindikasi ada tolabul jah, ingin selalu tampil, gila apa kedudukan. Paham? Makanya ada kadang ulama yang sering saya ceritakan berkali-kali ketika mengadakan maulid, kayak Habib Omar bin Hud. Sondet itu dulu di Cipasung, kalau ngadain hall, yang mau ngasih kambing, mau ngasih sapi, taruh di lapangan. Kalau dilaporkan malah ditolak. Bib,
Saya kasih kambing 3, ente ngasih kambingnya ke saya apa ke Rasulullah? Dia ambil saja, disuruh bawa pulang. Tapi nggak pernah kekurangan kambing, ribuan yang ngantar. Karena orang-orang itu terdidik bahwa mereka mengirim kambing itu untuk menghormati atau amalnya diniatkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng ngondi we ngeki wedhus sekilo be. Bib tulus be Pak ngeki sekilo ke. Terus daging seger iki. Nang pasar ora ono sing kok kae daginge apik dhewe wekku yo mesti tulis. Nek dengkel siji ben njaluk dia apa ditulis. Itu justru terkadang menjadikan kita ini tidak memperoleh apa nggih. Tapi mayoritas wong ini selalu ingin merasa dihargai. Maka terkadang wong sengit wong apa kadang kurang dihargai tok. Kayak seorang santri yang masih lugu dakwah di pedesaan. Minta solusi karena bajingannya daerah situ dedengkotnya yang sudah tua. Jika saya ngaji akan diubrak-abrik. Anak kemarin sore ngajinya belum seberapa, saya ini bajingan sudah bertemu kiai-kiai hebat minta ijazah. Kamu anak kemarin sore kok ilah-ilahan. Ketika ngomong saya sama saya jawabnya enteng, dia itu cuma satu. Kurang dihargai. Nek ente lari malah didini masalah. Terus jawabannya pun pripun, gimana solusi? Kamu datang ke rumahnya, sungkem melihat sepuhnya, bukan melihat masa lalunya sebagai bajingan. Kau sungkem minta restu akan membuka pengajian di daerah situ. Akhirnya dia sungkem minta restu, nek perlu panjenengan bapak yang menjadi penasehat, apa yang perlu kami lakukan. Akhirnya deknen ngaji, deknen sing keliling kampung, dodoki wong kampung, ayo ngaji ngajine rame. Hanya itu saja sebenarnya. Manusia itu kadang minta dimanusiakan. Nek ora mangkle apa? Jengkel nesu. Jadi sampean Pak nggih wong gampang. Apa meneh peribahasa Jawa nggih nek dipangku apa mati. Inti jangan malu. Kadang kelemahan orang itu tidak perlu dikasih uang malah marah. Dikasih hadiah kadang dilempar, tapi ketika dihormati lah ini cok tergopoh-gopoh nggih. Ketika dihormati cok apa kayak orang yang ngaji di Habib Mungdir Al-Musafa, kadang tidak ngaji tapi nyolong kotak amal. Setiap ketemu Habib Mungdir, Allah yarham, dia sungkem. Malingnya ini pikir, Habib ini disungkemi orang. Tangan saya ini suka maling, tapi kan orang tua kok disungkemi terus gitu, lama-lama timbul malu. Akhirnya berhenti dari mencuri. Isin nek dimatke wong biasa disungkemi Habib kayak ngerti ini wong hebat, padahal itu sebuah shock terapi. Hanya intinya kadang manusia itu kedarung dicolok ke, kowe nyolong kotak amal lo njok gebuki mbok. Cok malah esuk nyolong meneh. Terkadang lo tidak semua orang, ada yang mayoritas wong ini ketika diberi jah, diberi manzilah, ditakzimi malah ono peribahasa engkau hormat saya lebih hormat. Engkau kejam saya lebih kejam. Kadang tulisan trek-treknya coba Anda hormat kami sekian jare. Niku kadang wong dalan niku cok ora butuh duit, ora butuh hadiah, kadang perlu nih hanya di wongke, padahal ini juga termasuk penyakit yang membahayakan. Makanya karo wong-wong sing wis pengalaman cok dia apa difukotok, cok dia apa tinggu dolanan tok disungkemi nguraine didine sumringah. Nek ora disungkemi raine apa brengut nggih. Nah, niki orang-orang yang terindikasikan
hirsul jah talabil manzilah wa ta'zim. Dan mayoritas mereka ini kalau berjuang tidak nampak ya nggak suka karena karohiyatal umur, tidak suka berperan yang tidak nampak. Padahal ini kebutuhan yang nyata. Perbaikan jalan yang ora jak tukar pikir ora Pak urun aman kok kowe ora. Hah? Ati mental mungkin mental bangsane wong ambisi. Ambisi kedudukan walaupun hanya dihormati. Gila apa? Hormat nggih. Allah nyong kudu pengurus NU kok nyong kon mikiri NU pikir dhewe kono. Ini kekeliruan yang nyata. Padahal pengurus jumlahnya rolas. Kesing kerja kadang wong loro tok sing diurusi wong 12 juta umpama sak Jawa Tengah misalnya nggih. Ini sebuah pemikiran yang harus kita hilangkan. Kalau asasnya itu pancen untuk manfaat nek dhewe niki tolabu mardhatillah hanya mencari ridho Allah, yo antara dikenal atau tidak dikenal yang dhewe ora peduli. Banyak tokoh-tokoh di belakang layar yang sangat berjasa bagi agama, bagi negara. Cara saiki mono pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi orang-orang yang tolabul jah wal manzilah wa ta'zim ini selalu karohiyatal umur. Dia tidak suka, istilahnya tidak suka perannya ini tidak diketahui. Paham nggih? Ila ghairi dzalik minal baliyat dan sebagainya dari berbagai macam cobaan. Cobaan yang paling ngeri niku berhasil ya pusing, gagal ya pusing, dihormati ya kuwatir ngonek aku ora dihormati meneh, dino ya tambah apa isine uripe apa secara psikologis isine kekhawatiran tok. Priye ngono aku kok iki nyongke public figure, public figure apa public figure, hah? Lingser wengi apa linger wesi? Nyongke public apa? Figur nggih, mosok kok aku sowalan ki priye misale. Akhire bal-balan po jubahan nganggo udeng-udeng kuwatir nek ora dihormati wong. Paham tum? Maka perasaan seperti harus mulai dikikis habis. Kalau nah itu kayak tadi jamaah Islam jamaah. Ketika saya tanya jawabannya seperti itu. Saya tidak pernah merasa nyumbang dengan Islam jamaah. Padahal kalau kamu melaporkan sampean di jamaah aku tak tahu ngelapor ke penghasilanmu kaya Pak utang-utang ora. Penghasilanmu berapa antara 1 juta sampai 5 juta, apa 5 juta sampai 10 juta, apa 10 juta sampai 100 juta umpama. Ketika 5 juta kali 10% piro Mat? 50.000 kok. Hah? Apa san? Apa Sep? Wo? Hah? Apa ndi? Piro? Nek 5 juta piro sih? 10% Mat. 500 apa? Hah? Ana ngarani isrun apa-apa nyong kelalen isrunan apa nilai persenan itu untuk jadi bukan 2,5% gitu tapi apa 10%. Makanya nek maju kan gawe menara 99 meter itu pirang miliar duwite. Hah? Ini kepingin weruh menara paling hebat di Jawa Timur. Nah, menarane wis pesantren Islam danane tinggi. Pemerintah MUI wis ngei fatwa nek LDI aliran sesat. Ngajuke proposal pemerintah mesti ditolak ora? Hah? Ngajuke proposal ning luar negeri ra seneng karo LDI. Yang ada LDI cuman di
Indonesia. Tapi kok sedemikian hebatnya dalam pengelolaan dana. Ketika saya pernah tanya, karena satu ketika saya pas di Mekah dengan jamaah haji, dan jamaah hajinya itu salah satu orang dalam dari LDI sering ngobrol sama saya. Kadang dia bilang kita itu hanya difitnah Pak ya. Nyatanya saya masih mau makmum sama jenengan. Nyatanya saya masih mau salaman sama jenengan. Di Mekah kalau ada apa-apa saya musyawarahnya sama jenengan. Itu orang LDI. Ketika dia ketinggalan rukun atau apa, dia tanya ke saya bayar dam atau tidak. Padahal dia salah satu dalam tanda kutip orang pentingnya, dan saya tanya, kok bisa seperti itu jamaahmu ki? Nah itu jawabannya, kita tidak pernah memberi. Itu adalah kebutuhan. Bahkan tidak setor 10% itu merasa murtad, merasa berdosa. Hah? Nah sampean kan malah merasa alhamdulillah duit kura canda. Mereka orang ngetoke malah merasa berdosa. Merasa itu sebuah tanggung jawab. Karena itu untuk dirinya sendiri, katanya tabungan di akhirat. Bahkan tidak di akhirat saja, karena yakin ngetoke sodakoh menjaabil hasanah falahu asyru amsalihah. Itu bahkan bisa membeli becak, membeli motor. Untuk apa motornya banyak, becaknya banyak? Kalau yang nggak kerja, yang nggak produktif, dikasih becak dan harus ikut sama korwilnya ketika amirnya nulis di kertas kecil, grenjeng kertas rokok yang kuning itu misalnya ditulis, Anda becak ya siap, karena nggak punya kerjaan. Nah ketika becak itu nanti 10%-nya, jadi kalau enggak yang pengen ngojek ya bisa ditukoke apa disewake apa montore tulisannya mereknya Jamus apa. Jadi stikernya biasanya kodene Jamus maune jamaah muslim. Nek sing nom-nom darani Jukam apa. Ini sebuah ada kode-kodenya tersendiri. Paham? Jadi kalau nggak ngasih yang isrunan atau persenan itu, dia malah merasa ini rumus. Jadi yang baik kita ambil, yang menurut kita tidak baik ya tidak kita ambil. Seperti kita mengambil teori barat, itulah ilmiah. Kita mengambil teorinya Aristoteles, mengambil teorinya Adam Smith, mengambil teorinya misalnya teorinya Albert Einstein umpama, kita ambil yang baik. Kita mengambil teorinya para pakar ahli barat nggak masalah. Sampai nek pingin memang amalnya itu karena dirinya ini, nggak usah bahas Allah dulu. Kalau memang kita itu amal merasa untuk diri kita, oh itu masjid saya, oh ini jalan saya, oh ini jamaah saya, organisasi saya, dikenal atau tidak dikenal, masalah atau enggak, cuman di ini lebih mau berebut cari posisi karohiyatal humul, sehingga terindikasi orang yang karohiyatal humul ini memiliki penyakit ambisi. Hati-hati dengan orang seperti ini, walaupun bisa dimanfaatkan sampean pinter. Orang-orang yang memiliki ambisi itu ciri-cirinya seperti itu. Terkadang ambisi itu belum tentu harta. Jadi ketua takmir masjid apa sih gajinya? Kadang malah tebuk masjidnya kurang bayar, kini nebuk. Tapi kan pelaku perlente ya. Pelaku wah ketua apa? Takmir iki, wah ketua Ipenu iki, ketua Karang Taruna iki.
Paham nggih? Padahal di dalam hadis innallaha yuhibbu min ibadil atqiya, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Al-akhbiya, fi riwayat al-akhbiya, al-akhbiya itu nggih ini riwayat At-Tabrani fil Awsat. Al-akhbiya yakni al-akhfiya, suka orang yang tidak menonjolkan diri. Al-abriya, suka orang-orang yang baik-baik. Kamu ingin disukai Allah enggak? Akhfiya, jangan suka menonjolkan diri. Sealim apapun, sehebat apapun, pantang menonjolkan diri. Kalau ditonjolkan, dimajukan ya itu lain lagi. Paham nggih? Maka fenomena dahulu nek zaman biyen misalnya kerayu Mbah Kiai Ali Maksum kon dadi rois niku jare Mbah Kiai Bisri Mustafa ngentenane kudu sampai subuh. Rayahan to, oke dadi apa? Rois nggih. Nek saiki kadang malah rayahan dadi apa? Rois. Niku fenomena zaman sekarang. Makanya cono plesetan rois dadi rais. Rais iki jaran duwe isin jare apa? Ulama biyen. Monggo jenengan mawon. Dene engkau pingin orang yang dicinta Allah, jadilah orang yang menjauhi kemasyhuran. Saya itu orang yang curiga dengan kemasyhuran. Saya selalu kadang sulit mengobati. Semakin orang masyhur, semakin saya tidak percaya. Kalau betul-betul belum saya selidiki. Semakin dia itu terkenal, saya itu semakin curiga. Curiganya malah wong ra ono gaweane ngomong tok. Walaupun dhewe do pengen gendung nggih. Setidaknya kan dia tukang ngomong turut panggung. Mulai mangkat isuk misalnya ngisi walimah 7.8 dalam perjalanan ngisi pengajian hall jam 10 awan sampai makan siang, bermakan siang pidato nang pesantren kono tahtiman sampai sore asar, ba'dal maghrib nang perjalanan, ba'dal isya ngisi pengajian lagi di Mulutan. Nanti pulang ke rumah sudah jam 1 malam kelon karo bojone. Kok beribadah ora wong kok kuwi. Kadang nggih kok nganti kober ya berarti ya diacungi apa jempol nggih. Orang semakin masyhur itu semakin banyak tasono, semakin banyak mengada-ngada, semakin banyak tazayyun. Tapi ketika Anda memang terkenal kayak Imam Ibnu Malik nggawe kitab itu tujuannya untuk mendidik anaknya ngaji nahwu. Paham nggih? Syekh Ibnu Arsalan ketika menyusun manzumat Subat dalam ilmu fikih, ilmu alfiyah ono manzumat, kitab manzumat arane alfiyah Amriti. Dalam ilmu fikih ada beberapa nazm. Syekh Amriti juga menazumkan dalam bidang fikih selain bidang nahwu. Salah satu nazm ilmu fikih terkenal kitab Subat. Subat itu buih di lautan. Ketika dia menyusunnya di kapal. Setelah selesai, kitab yang sudah jadi itu dilempar ke laut. Orang muridnya yang ngikut bertanya, wahai tuan guru, engkau sungguh sulit mengaji bertahun-tahun ilmu fikih, kemudian menyusun kitab Subat. Kok setelah jadi dilempar ke laut itu kenapa? Beliau berkata, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan sirna kecuali Allah. Wajhah itu dia maknani semuanya akan musnah lenyap kecuali sesuatu yang karena Allah. Liwajhillah itu dalilnya beliau. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi ini sampan bukan wajhillah, bukan karena Allah, ya tunggu saja. Haliknya, muhlikahnya, tunggu saja kehancurannya kan. Kullu syai'in halikun apa mak? Semua akan rusak illa wajhah. Maka jika kitabku ini karena wajh Allah, liwajhillah,
hanya karena memuliakan Allah, dia tidak akan sirna. Akhirnya kitab itu sampai di pinggir pantai, padahal orang dulu kan belum ada staples, belum dijilid, berserakan, dan mangsi itu kalau nyemplung ke tinta itu kalau nyemplung ke laut kan buyar. Tinta zaman dahulu lebih mudah luntur. Ternyata dia terkumpul di pesisir pantai Urutani 1, 2, 3, 4. Ditemu orang, diaji orang, masyhur ila yaumina hadza. Padahal penyusunnya menjauhi kemasyhuran. Nah, masyhur ora apa-apa sampean, tapi ojo tasono ora usah tazayun. Gawe-gawe ini saya gawe-gawe. Bahkan kadang gawe kontroversi nggih. Nah, wong liya ngomong Nabi Muhammad ki misalnya manusia biasa tapi bukan manusia biasa, basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Lalu yang ini Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nah, akhirnya viral. Pingin terkenal itu kan mudah. Ketika orang lain ngomong Sayyidatuna Khadijah itu Islam, Waraqah bin Naufal ya Islam. Kalau ada yang ngomong Khadijah itu Kristen, yaitu ngawur. Karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam. Islam yang menyimpang zaman Nabi Musa disebut Yahudi. Islam yang menyimpang dari kaumnya Nabi Isa disebut Nasrani. Kristen itu sudah bahasa Eropa, Kristos. Ada orang Arab agamanya Kristen, bahasanya saja bukan Kristen. Paham nggak? Khadijah ya beragama Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman saja sudah Islam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Umatnya Nabi Musa yang benar ya juga muslimin. Orang-orang Islam. Hanifan musliman. Nabi Ibrahim orang yang hanif, yang beragama Islam. Jadi agama yang dibawa para nabi itu Islam. Jadi Rasulullah ini bukan pembawa Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah ini apa? Apa ada ayatnya? Inna dina indallahil Islam wal Yahud wal Nasara wal Hunud wal Buzi wal Konghucu. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu ya dalam tanda kutip agamanya Allah. Jangan salah tangkap kalau Allah beragama Islam. Nah, Allah sama Yahudi Nasrani dahulu mana? Tapi ada saja. Ini kadang kalau misinya sudah tolabul jah, ya sudah kita bahas menghabiskan waktu saja. Orang teriak-teriak ternyata misinya tolabul mal, luruh fulus nggih. Bapak mau bahas yang guyu tok, niate denen ki memang paham nggih? Kita tidak tahu motivasinya apa. Kalau di mulut ya semuanya liwajhillah. Karena apa? Allah tinggal tunggu saja. Berhenti atau enggak, lenyap atau enggak perjuangannya. Karena bukti ulama-ulama dahulu ini tidak sirna. Ya karena mereka ini liwajhillah kan kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan halik halakani, hancur lebur. Salatmu lebur, zikirmu lebur. Nih ulama ahli batin nek nafsiri top rasa jumhuri kan. Kullu syai'in halikun, semuanya tak akan tiada guna kecuali wajah Allah ini yang karena memuliakan apa? Allah. Itu tafsir batiniah, tafsir yang dalam. Kalau Quran terjemah ya semua akan sirna kecuali Allah. Ya dari dulu wis kok kuwi. Nah, ini Syekh Ibnu Arsalan penyusun Subat ini kondo karo santri ini. Tenang saja, le santri, kullu syai'in halikun illa wajah, dilempar ke laut berserakan. Kan pinggir laut numpuk-numpuk ditemu wong kita sampai masyhur ila yaumina. Lalu sama setengah di Subat apa urung? Durung ya ora saiki wong sampean pancen Subat ki apa? Subat itu kitab fikih, bukan kitab
tataran tasawuf kelas ketim nggih, tegese masih dalam tataran ilmu fikih walaupun fikih yang menengah ke atas memang santri nggih. Bait-baitnya indah begitu beliau susun subat buih di apa lautan nggih laksana umpluk nang segoro. Ini enggak mencari terkenal. Kemudian penyusun Futuhatul Makkiyah ya kitabnya ditinggal saja di atas tembok Ka'bah. Banyak Jurumiyah ya seperti itu. Bukan Pak Abdul Mufassir Syekh Sin Haji ketika menyusun Jurumiyah dari kata juru. Juru itu bahasa Maghrib, bahasa sananya mengalirlah miyah di atas air. Juru mengalirlah miyah di atas air. Ada yang menafsiri seperti itu. Ada itu aran kampung Al-Ajrum, Al-Fas As-Sin Haji, daerah Ajrum di daerah Sinhaj di negeri Fas Maghribi. Di versi penamaan Ajrumiyah ini ada dua versi. Versi pertama karena itu juga dilempar sama penyusunnya Jurumiyah ke dalam air. Jika memang karena Allah, kitab ini akan abadi ora luntur. Paham nggih? Juru miyah niku bahasa Arab amiyah, bukan bahasa Arab fasahah nggih. Juru miyah mengalirlah di atas air. Ternyata ora kelelep. Tulisannya tidak luntur. Wah, berarti ini liwat hilah. Ora halik, tidak rusak. Paham nggih? Niku juru miyah tahu ngaji perasan? Itu matannya, dasarnya ilmu-ilmu nahwu ketika engkau ingin mempelajari retorika Arab. Ila yaumina hadza, sampai hari ini pura ya karena liwat hilah. Paham rahmat? Kullu syai'in halikun, semua akan sirna illa wajhah, kecuali yang karena Allah, kecuali Allah dan sesuatu yang untuk Allah, sesuatu yang karena Allah. Paham nggih? Nek sampean krana apa? Krana diwongke. Diwongke iki ora entuk duit sejareku sih, kok iso geger iki mereka kadang no. Hah? Itu kok penting ya? Padahal engko pengen dicintai Allah, yuhibbul asfiya. Allah ini cinta orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Ketika menonjol kaya Imam Jalaluddin Suyuti, kaya Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, enggak masalah. Tapi dia tidak mereka-reka tazayun tasonuk biar menjadi viral, selilah tak berjalan. Kadang saya pernah menguji dan sekarang saya ingin menguji, saya itu menguji diri saya dan orang lain itu berkali-kali. Nah, aku terkenal padahal ilmuku siji secuil, kemudian saya terkenal bisa ngaji bahaya ge. Koncoku tak kon selononan, tak kon nyetil ngetem nang citra lain cacak rubah apa ora, kok malah tambah rame. Sebenarnya padha bae senenge apa ana sing biye tak jak nang ngedam dolanan gitar, acak sik gelem ngaji ora, malah tambah do senengen nyengkon gitar kowe do nyanyi. Tak pikir-pikir yo hanya dadi penghiburmu mangko ya. Akhirnya saya kira ngusungkan ngetes yang secara kuwi suatu saat ngetesnya cok seji cacak kuwi bubar pura apa. Paham nggih? Karena banyak para ulama menghindari kemasyhuran ini dengan berbagai cara. Bahkan terkadang ono dengan cara mengemis. Syekh Ibrahim niku terkadang dia menjadi pengemis. Muridnya weruh gurune nganggo baju kebesaran ulama, lah kok ngesuk bersimbah ngemis nang pasar priye kowe? Hah? Nek muridnya ikhlas, cek gelem ngaji, nek muridnya wirang priye sam? Hah? Ngesuk ngomongi halikun ora, Hung? Hah? Wis ra mangkat halikun sirna ora mah. Nek kowe krana Allah tidak akan hancur. Nabi Musa berguru kepada Khidir karena Allah.
weruh gurune nyalai syariat hancur ora Nabi Musa? Tidak. Padahal nyembelih apa? Bayi jak nukang batu ora diburui, kapal api apik dikampak nggih. Ora ono sing apik sithik-sithik kuwi. Tapi krana li wajhillah. Krana ilahi anta maksudi wa ridhaka. Nek kowe maca Quran terjemah kan semua akan sirna kecuali Allah. Tapi wong sufi, ya, semua akan sirna kecuali Allah dan yang karena Allah, yang untuk Allah. Makanya banyak tubuh para wali ini tidak sirna. Tubuhnya guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena wong haji kan biasa diduduk ulang kuburan Ma'la itu, kuburan Syekh Nawawi. Nanti kalau sudah hancur lebur, jasadnya diwadahi nang mori dipindah ring Suraya. Paham nggih? Dene sampean ning Ma'la niku nggo ngancur ketok, nek wis hancur biasanya jasate dipindah, lalu ruangan itu untuk orang-orang haji atau umroh yang meninggal. Tapi banyak kalau jasadnya masih utuh ya tidak dipindah. Bahkan kata-kata orang-orang yang biasa ngurusi jenazah di Baqi, saya tanya, kebanyakan yang tidak membusuk itu orang-orang berkulit hitam. Saya heran apakah mereka itu memang orang-orang yang ibadahnya sudah lillah-lillah gitu. Orang berkulit-kulit hitam, wong-wong negro ini kalau di presentasi misalnya orang Jawa ki siji, wong negro sing awet loro. Ya mungkin ono ketitisane sahabat Bilal bin Rabah mencintai Rasulullah dengan keikhlasannya. Bahkan ketika berkecamuk politik pun beliau lebih baik mengasingkan diri di Damaskus, lari selama 13 tahun ya, tidak ribut hiruk pikuk, walaupun politik itu juga perlu, tapi kan yang tercantum politik kan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, kemudian Abu Hurairah, Ibnu Abbas, itu ribut ngurusi apa? Politik. Ribut dalam tanda kutip, bukan ribut karena tukaran ya. Beda pendapat Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi sahabat Bilal memilih no comment, netral, menenangkan diri, tidak berambisi kekuasaan. Turun dari jabatan mulianya sebagai muadzinnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika 13 tahun itu dia didatangi Rasulullah dalam mimpinya. Wahai Bilal, apakah engkau tidak merindukanku, caranya Rasulullah. Paham nggih? Itu sebuah contoh karena kecintaannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa wong-wong negro kuwi entuk ketitisane sahabat Bilal kok siyo? Paham nggih? Jadi memang maka setelah 13 tahun beliau datang ke Rasulullah, beliau mendekap erat nisan makam baginda Nabi, dan itu dianggap orang yang keliru faham Bilal itu melakukan kemusyrikan. Kok musyrik? Sahabat kok musyrik? Ulama tahun ber luwih halim tindi karo Bilal bin Rabah. Ya ciumi nisan dan ya peluk nisan. Maka mencium nisan apabila yang dituju, yang dibalik nisan litabarruk la ba'sa. Dalam kitab Tanwirul Qulub ora masalah, dalile dilakoni sahabat Bilal bin Rabah. Lalu ia menangis sejadi-jadinya. Damaskus ki saiki Syria nggih, Syria ring Madinah tuh dia menjauhkan diri dari kebisingan, ketenaran. Padahal posisi sekarang tukang adzan Mekah Madinah itu dianggap orang pilihan Allah nggih. Kalau nggak terpilih mana mungkin dia bisa adzan di menara Masjid Madinah atau Masjid Makkah. Banyak jamaah haji yang melihat muadzinnya lewat itu sudah nangis karena tidak semua jamaah bisa tahu di mana posisi muadzin, sampai di soteng karo nangis, ya Allah ini anugerah saya kok bisa melihat muadzinnya Masjidil Haram. Sama nek luru muadzin Masjidil Haram cok poseng nang Ka'bah nang pojok iki sing adzan iki. Melihatnya saja wong si adzan itu dianggap orang pilihan Tuhan.
Dan matamu adalah mata yang terpilih melihat muadzin Masjidil Haram. Ki muadzin saiki itu terhormat siapa? Sahabat Abu Bakar turun. Apa sahabat Bilal maksud saya, nggih, bukan salah Abu Bakar meninggalkan Hiruk Pikuk. Ketika Sayyidina Abu Bakar naik, ya dia no komen. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu sebuah yang ikut di dalam politik kan banyak. Tapi ini politik ora diurusi ya negara ora jalan. Ini sebuah contoh. Lalu para sahabat mendatangi sahabat Bilal bin Rabah. Tolong karena engkau di sini azanlah. Kata sahabat Bilal, saya sudah berhenti, tidak mau lagi azan. Sahabat Umar, Abu Bakar, orang-orang yang sahabat-sahabat itu semua, Sayyidina Umar maksudnya ingin mendengar sahabat Bilal ini azan. Sahabat-sahabat padahal pada masa dahulu kita bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, engkau selalu yang azan. Ketika dia datang lagi, walaupun ada sahabat-sahabat yang sudah wafat, sahabat-sahabat yang sudah tua ini, yang masih hidup di Madinah, mendatanginya di makam Rasulullah. Diminta azan, beliau nggak mau. Kemudian dua orang yang masih muda datang, lalu yang melihat Sayyidina Hasan wal Husain, lalu keduanya berkata, paman, tolong kau azan. Maka sahabat Bilal ini tidak mampu menahan air matanya ketika melihat cucu Rasulullah. Semua orang Madinah menyuruhku azan dan aku mampu menolaknya. Tapi ketika yang meminta syababu ahlil jannah, pemuda-pemuda surga, nggih, Sayyidina Hasan wal Husain kan menjadi imam pemuda di surga jare Kanjeng Nabi, nggih. Kemudian sahabat Bilal azan, guncanglah Madinah, nggih. Wanita yang belum berjilbab semua lari ke masjid mengira Rasulullah hidup kembali. Maka Sayyidina Bilal ini kalau saya azan banyak menyakiti umatnya Rasulullah. Orang menangis tuh geger tekoreng masjid artinya Rasulullah hidup kembali. Maka ia memutuskan menyepi kembali pulang ke Syria. Tetap terkenal apa betul? Walaupun beliau tidak ambisi apa. Nah, makanya aku nek nyamar terus kok kapan terkenal. Wali-wali do nang Gunung Sumbing di Jawa. Sunan Muria munggah piangel nganti numpak ojek nekat nggih. Nek ngarani ojek nekat orang nyupure biluk-biluk nggih. Awrek Muria ora mah. Hah? Numpak ojek medeni ora san. Di Jawa napa mboten? Aja kuwatir aku nek ora ngetokke kontroversi, ora ngetokke tasono tazayun, dakwahku ora berhasil. Tenang bae sih. Ibnu Arsalan Jurmiyah bimasyhur ila yaumina hadza. Karena liwajhillah. Thariqah yo aja kuwatir. Akan ada sampai ngono Imam Mahdi wali kutub terakhir ini ora usah diperpusing nek thariqah dicaci maki. Diguyu bae, disenyumin aja, tinggal jak dialog sing apik-apikan mbiyek sampean yo sengit thariqah saiki kedanan. Dulu saya juga enggak suka thariqah. Untuk apa thariqah? Detekke butuh ndok. Holwat anteng merenungkan diri apa sing direnungi. Saiki ya pikirane wis beda. Paham nggih? Karena thariqah para aulia itu liwajhillah ya. Halikun ila yaumina hadza ora tidak hancur niki kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah sendiri dalam tanda kutip tersamar apa ora? Hah? Kuntu kanzan mahfiyan. Saya ini sesuatu yang tersembunyi. Tapi Allah terkenal ora? Hah? Wali-wali kutub ya kuwi. Karena mereka karena Allah, lalu Allah pun mengumumkan namanya dari penjuru timur ke barat nggih, kaya Rasulullah karena Allah, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya netizen, tidak punya viewer nggih. Tetapi
viewernya terbanyak sepanjang sejarah. Makanya Allah ini yuhibbul akhfiya, mencintai orang-orang yang tidak suka menonjolkan diri. Karena tidak suka menonjolkan diri ini bisa menjadi obat kita menjadi orang yang ambisi. Paham nggak? Obat ambisi itu kita memposisikan diri tidak menonjolkan diri. Ulama biyen nerung takoki menggah jenengan pripun Kiai Ahmad Dahlan. Picon jawabe tanglet Kiai Zakir yen mawon, mumpun tanglet Kiai Zakir napa dereng? Kiai Zakir ditakoni mumpun tanglet Kiai Jumhuri dereng. Nah, setelah Kiai Jumhuri Kiai Zakir jawab, "Mpun Pak Kiai Warmat, ya kuwi pendapatku sami kalih Kiai kalih niku." Nek ngondewe kan burung takoni, aku bisa menurut saya, paham nggak? Ora ino sampean menika kuwi monggo sitakok rengen Kiai kae bae. Paham nggih? Kaya Habib Ahmad wis takok karo Habib Hasyim urung sar. Habib Hasyim, Habib Ahmad kondo apa? Ya kaya ana salah seorang Arab bertanya kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, bagaimana saya punya hobi pelihara anjing haram? Tanya ke Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Gimana Habib Ali? Haram. Tanya ke Habib Salim bin Jindan. Gimana Habib Salim? Ditanya, ente dari mana sebelum tanya ke saya? Sudah tanya ke Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur. Mereka jawabnya gimana tentang ente ini hobi memelihara anjing haram. Oh. Terus akhirnya Habib Salim bin Jindan jawab, ya sudah, karena ente yang tanya ya nggak apa-apa. Melihara anjing nggak apa-apa. Akhirnya wong seneng, wali temenan, alim temenan, Ali Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang rapat wali kayak ilmunya kurang tinggi ya, akhirnya untuk beras, untuk reno-reno, dia tetap memelihara anjing. Di viral ke, Habib Salim bin Jindan viral kayak, lalu kedua Habib ini tabayun ke Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Bungur, ya guru kita, Habib Ali Kuitang ya guru kita semua nih. Datanglah Habib, apa benar engkau membolehkan dia memelihara anjing? Kata dia itu sudah tanya ke ente berdua, dan ente berdua ini sudah tidak dipercaya, apalagi saya. Dia itu memang pinginnya memelihara anjing, jadi ya percuma saja kita nasihati. Ente berdua saja sudah nggak mempan, apalagi saya. Akhirnya saya jawab, kalau ente nggak apa-apa, maksudnya ente ini awakmu dhewe karepmu maksudnya. Paham nggih? Ini tawadhu'e ulama Allah. Ya ketika diklarifikasi orang ngetok ke dalil. Yang ngondewe kan ngetok ke dalil, imam iki menurut Imam Malik asuran najis, paham nggih? Tawadhu'nya Habib Salim jawabnya, lah wong dikandani kalian berdua wis ora mempan, tak apa ora kebe sih. Berarti sampean padha wae kaya aku wong loro ya senenge ngasuke haram. Ya padha, cuman ngandani wong model kok kae. Tawadhu napa mboten? Paham napa mboten maksudnya sampean? Nek sampean kan ya ora kuwi tapo kuwi mazhab iki kok nang iki kok aku milih karang kepengin ngasu nyo milih ke Imam Abu Hanifah sing ngasu ra apa-apa mbomong nggih, padahal ada ulama yang tidak menajiskan, tapi jawabannya bukan begitu. Ini karena apa? Ketawa doa. Paham nggih? Berarti sampean tiga serangga tetap pendapatnya podo haram, tapi orang menungso wis ora kena di omongnya ana ente ra apa-apa. Wong jarene wong loro, tapi ente bati kiriman beras kan mangke. Bati kiriman gula teh jare guyu tok. Paham nggih? Wis takok wong loro pira percaya, apa ora ke bae. Niku kadang ana takoran Habib Salim bin Jindan tanya ke Habib Ali Kuitang, dan Habib Ali tanya ke Habib Ali bin Husain Al-Attas.
Nanti tiga-tiganya bagaimana ya nanti kita musyawarahkan dulu. Nek beda yang ngoten nanti dipilih yang mana. Itu terkenal napa mboten? Wali-wali itu akhfiya. Fahim tuh wafihi dan yang dalam hadis liya ruba asy'atsa arbara timrain la yu'ba'u bih law aqsama 'ala Allah la barra. Maksudnya bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya wallahu a'lamu bishawab.